Hello, welcome to podcast Infinis Cloud. Bersama saya Saskia, di sini saya ditemani oleh Pak Bahtiar dari Infinis Cloud. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas perjalanan cloud di Indonesia. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang speaker kita pada episode kali ini, boleh nih Pak Bahtiar untuk perkenalkan diri dulu. Halo Mbak Caca, halo pendengar podcast Infinis Cloud. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Bahtiar. Sekarang ini sebagai Sales and Marketing Manager. Sebenarnya kalau ngelihat latar belakang, saya sebenarnya bukan seorang praktisi IT, tapi lebih ke arah dulu kuliah di biologi dan karena memang hobinya ngoprek-ngoprek laptop, jadi akhirnya mau nggak mau nyemplung basah di IT sampai sekarang. Jadi udah kurang lebih, kalau di Infinis sendiri sebenarnya udah 10 tahun lah kurang lebih. Lama banget ya Pak ya? Udah mulai sedikit lagi udah mulai berlumut sih. Dan kalau di dunia IT profesional sebenarnya udah 15 tahun. Jadi dikit lagi sudah dapat KTP sebagai seorang IT senior. Jadi kurang lebih sih itu sih sedikit background saya deh. Berarti memang lama banget ya, udah belasan tahun lah bisa dibilang gitu. Udah banyak lika-likunya juga nih pastinya nih ya. Iya, asam, garam, terus cuka, gula, udah banyak banget Mbak, campur-campur. Nah oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaannya ya. Silakan. Ya Pak Bahtiar, kita kali ini bakal bahas tentang cloud computing. Nah, kira-kira kapan sih teknologi cloud computing ini masuk ke Indonesia? Kalau definisi cloud itu sendiri sebenarnya kan apa ya? Pelanggan itu, user itu menggunakan resource secara virtual yang disediakan oleh penyedia layanan. Tapi kalau nengok dari sejarahnya sendiri sih sebenarnya cloud computing itu di dunia itu virtualisasi ya, itu mungkin dari tahun 1960-an sebenarnya udah ada. Ketika kita ngakses Google dengan software dan lain-lainnya kayak Facebook lah, dulu sempat ada Friendster. Nah, sebenarnya itu udah masuk ke cloud itu sendiri, software as a service tapi web based gitu. Di Indonesia sendiri kami sebenarnya sudah ada di tahun 2006 sebagai salah satu pioneer exchange hosted. Jadi exchange itu kan teknologinya Microsoft. Jadi tahun 2006, nggak tahu deh Mbak Caca udah lahir atau belum ya 2006? Udah sih, saya udah lahir, iya. TK kali ya Mbak ya? Masih SD sih kayaknya. SD, ya. Nah di tahun 2006 itu Infinis muncul sebagai ya salah satu exchange hosted di Indonesia. Jadi tahun itu tuh belum ada sih di handphone bisa terima email gitu. Itu udah keren banget zaman itu. Dan kita sebagai salah pionirnya. Jadi kita installin teknologi exchange punya Microsoft di salah satu mobile phone di Indonesia. Jadi dan kita mulai beralih ke core bisnisnya di tahun 2009. Jadi kita mulai fokus ke cloud server, jadi server virtual. Dulu ada yang nyebut VPS lah, ada yang nyebut VM, kurang lebih mirip lah, ada yang nyebut cloud server juga. Kita tahun 2009 itu dari Exchange Hosted beralih ke cloud server Windows. Dan tahun 2011 kita mulai mempunyai layanan cloud server yang berbasis open source. Dan sampai sekarang kita udah berarti kurang lebih Infinis itu udah berapa tahun tuh Mbak? Ya start from 2006 lah sampai sekarang kan pastinya ya. Udah 14 tahunan lah Mbak di cloud industry di Indonesia. Nah Pak Bahtiar, tentunya dalam perjalanan tadi itu ya, kira-kira dalam perkembangan cloud computing ini ada nggak sih kendala saat memasarkannya? Kendala pasti ada, bahkan sampai sekarang pun kita juga masih ada kendala, terutama pas pandemic ini. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya selama 14 tahun ini, terutama di awal-awal deh. Sebenarnya kan saya join itu di 2010
kendala yang biasa kami hadapi di Indonesia itu rata-rata saya bisa simpulin ada dua sih. Yang pertama itu kepercayaan pelanggan. Jadi ketika mereka punya data yang mereka anggap itu konfidensial, dan ketika mereka mau beralih ke cloud, itu kan berarti mindahin datanya yang dulunya ada di server kantor, servernya mereka sendiri dipindahin ke pihak ketiga. Dan kepercayaan itu sebenarnya yang masih cukup jadi challenge. Di awal-awal kita meyakinkan bahwa dari sisi kami punya skill untuk melakukan teknologi virtualisasi dan independen. Dari sisi security-nya pun juga bisa menjaga keamanan data-datanya mereka. Itu sih sebenarnya yang challenge yang paling utama. Jadi kepercayaan mereka untuk naruh data di tempat kami. Yang kedua adalah koneksi internet. Jadi kalau mau pindah ke cloud, syarat utamanya adalah internet, harus ada internet. Yang biasanya kalau servernya mereka ada di kantor, berarti mereka ngaksesnya via lokal, nggak perlu ada akses internet. Dan rata-rata biasanya juga kenceng 100 Mbps. Dan ketika beralih ke cloud, mau nggak mau, datanya mereka ditaruh di sana di cloud dan diakses via internet. Nah, via internet ini sebenarnya yang kalau di Jawa saat-saat ini mungkin nggak begitu jadi masalah deh, karena dari sisi koneksi udah lumayan mature lah. Beberapa ISP itu juga udah mulai ada kabel dari ujung barat sampai ujung timur tuh ada. Nah, tapi kalau di luar Jawa itu masih jadi masalah bahkan sampai sekarang. Ketika pindah ke cloud itu mau nggak pakai internet. Nah, kalau internetnya bandwidthnya pun juga nggak gede, mau nggak mau pasti juga bakal jadi masalah. Kalau dari sisi kita kan sebenarnya udah punya bandwidth cukup lebar ya. Jadi dari server fisik kita di data center kita tuh udah, kalau saya analogin, kita udah punya jalan tol tuh lebarnya mungkin udah 1 giga, udah lebar. Nah, tinggal tergantung customernya nih, mobilnya berapa cc. Kalau mobilnya 1000 cc ya kecepatannya mentoknya sesuai dengan 1000 cc. Cuman kalau customernya punya mobil yang 3500 cc itu akan jauh lebih cepat sih. Jalanan udah cukup lebar, tinggal tergantung si customer speed dari internetnya itu tuh kayak gimana. Berapa cc sih mobilnya buat akses ke data center kita. Jadi dua itu sih tadi, yang pertama itu kepercayaan datanya, dan yang kedua ya lebih ke arah koneksi internetnya. Ya, tadi kan sempat disebut juga ya server kantor. Nah, apa sih kelebihan cloud dibandingkan server kantor atau on-premise? Yang pasti dari sisi yang paling jelas adalah ini udah cukup lama sebenarnya, entah masih relevan atau enggak. Cuman dari OPEX dan CAPEX. Jadi kalau beli server fisik di kantor itu namanya OPEX. CAPEX, capital expenditure. Jadi pembelian di awal tuh gede banget. Server itu nggak murah. Anggap deh misalkan mungkin 100 juta sampai 200 juta lah beli server fisik di awal. Tapi penggunaannya pun juga nggak langsung full, nggak optimal. Jadi ada fase di mana jumlah resource yang besar di awal itu idle, nggak kepake. Tapi bedanya kalau di cloud, yang mereka pakai itu memang sesuai penggunaan. Jadi mirip kayak analoginya mungkin kayak penggunaan pulsa pasca bayar. Jadi bayar itu sesuai penggunaan. Ketika penggunaannya servernya itu di bulan ini ya rendah, bayarnya pasti itu juga rendah. Ketika bulan depan itu penggunaannya tinggi, ya bayarnya juga tinggi. Jadi untuk idle-nya itu bisa benar-benar minim sekali sih. Jadi pembayarannya itu benar-benar sesuai apa yang digunakan. Pay as you go, pay per use, pay per growth. Kurang lebih sih gitu. Wah, jadi memang lebih fleksibel juga ya dari segi billing dan juga dari segi penggunaan. Yes. Nah, dari kendala-kendala tadi tuh, kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan Infinis kepada calon customer-nya? Infinis Cloud per 2020 ini sebenarnya udah mulai beralih dari yang sebelumnya subscription based. Jadi kita dulu tuh punya paket-paket
Dengan masing-masing paket itu ada jumlah resource-nya masing-masing, berapa prosesor, berapa RAM, berapa storage. Kita mulai beralih ke solution base. Jadi Infinis Cloud di 2020 ini lebih ke enterprise cloud integrator. Jadi bukan hanya sekedar menawarkan layanan cloud milik kami sendiri yang ada di Indonesia, tapi kami juga mampu mendeliver layanan cloud kelas dunia, misalkan dari AWS, dari Microsoft Azure, kemudian GCP, Google Cloud Platform. Itu kita bisa deliver untuk pelanggan enterprise di Indonesia, sekaligus juga menawarkan posisi cloud server yang ada di Indonesia milik kami sendiri ke pelanggan. Kenapa solution base? Karena enterprise ini dari pengalaman kami selalu kebutuhannya itu custom, nggak bisa di per paket fix gitu, nggak. Kita ada assessment di awal. Assessment ini sebenarnya buat nemuin hasilnya itu, goalnya itu biasanya mereka di awal maunya tuh ABC, tapi ketika kita melakukan assessment bareng dengan calon pelanggan, goals-nya itu buat nemuin apa yang mereka butuh sebenarnya. Bisa jadi mereka maunya ABC, tapi hasilnya nanti yang keluar dari assessment kesepakatan bareng-bareng itu adalah X, Y, Z. Dari situ yang sebenarnya bakal kita lakuin ke semua calon pelanggan. Jadi ada assessment, ketika assessment itu udah keluar, kita kasih trial, dan trialnya itu pun juga bisa benar-benar sesuai yang nantinya mereka ketika mereka udah selesai trial mau langsung production itu juga bisa langsung gitu. Jadi resultnya mereka benar-benar menggunakan layanan kami di trial itu benar-benar kayak udah mereka production sendiri sih gitu. Kalau sekiranya saat kita penggunaan nih Pak Bahtiar ada misalnya trouble atau misalnya kita butuh diskusi tambahan gitu, apakah bisa dari pihak Infinis untuk membantu? Tentu bisa banget. Jadi kita selalu punya moto dari dulu adalah support is the king. Jadi kita selalu ketika di Infinis Cloud, Anda nggak perlu khawatir, para pelanggan itu nggak perlu khawatir mereka kesulitan terhadap apapun yang mereka letakkan, apapun yang mereka deploy di atas layanan kami. Mulai dari sisi aplikasi, mulai dari apapun yang ketika itu udah deploy di atas environment kami siap bantu. Ketika kami diberikan akses, kita akan sama-sama ngelihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau saya analogikan sebenarnya kita itu punya satu apartemen bagus, hotel bagus, itu host server fisik kami. Kita sebenarnya menyewakan virtual room, virtual server di dalam. Mereka butuhnya kayak gimana sebelumnya kita siapin. Kalau mereka sebenarnya butuh studio, ukuran studio kita siapin. Kalau mereka butuhnya ukurannya yang jauh lebih besar, bahkan satu lantai full, kita juga bisa siapin. Dan yang secara SLA sebenarnya yang kita punya kewajiban memaintain itu kalau di hotel berarti ya koneksi internet yang pertama, bandwidth, kemudian airnya, kemudian listrik gitu, hal-hal yang seperti itu yang menjadi kewajiban utama kami. Tapi nggak juga kita punya managed service yang cukup deep ketika Anda sudah menjadi pelanggan salah satu kamar hotel kami dan TV Anda rusak gitu tiba-tiba ya. Kita bersedia membantu untuk ngecek bareng-bareng sebenarnya TV Anda rusaknya di sebelah mana gitu sih. Jadi walaupun kami punya kewajiban utama terhadap layanan cloud servernya, tapi kami juga nggak menutup untuk ngebantu hal-hal lain yang memang berkaitan dengan layanan kami. Oke. Full managed service. Nah, kalau target Infinis apakah hanya enterprise aja atau memang bisa terbuka juga untuk individu yang pengen pakai layanan Infinis? Infinis Cloud dengan motonya Enterprise Cloud Integrator, tentunya segmen market yang kita tuju adalah enterprise, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk small SME, untuk small medium enterprise, atau bahkan small medium business juga bisa menjadi bagian dari layanan kami. Tapi sebenarnya di luar itu kami juga punya satu brand yang memang kami tujukan untuk B2C, untuk retail, untuk individual, untuk startup, untuk UMKM, Cloud Kilat. Jadi sebenarnya
Untuk segmen-segmen yang untuk retail tadi itu bisa langsung ke Cloud Kilat, dan untuk enterprise memang dispesialisasikan khusus untuk segmen enterprise, small medium business, small medium enterprise. Seperti itu sih. Oke deh. Jadi cukup informatif juga penjelasan dari Pak Batiar. Kita jadi lebih tahu tentang Infinis Cloud dan kemudian kita juga lebih tahu mengenai cloud computing. Oke, dari Pak Batiar sendiri setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih, mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Nggak ada sih Mbak. Nggak, jadi balik lagi ke apa yang sebelumnya saya sampaikan dari 2 challenge cloud itu masuk ke Indonesia. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya sih user-user yang coba kontak ke kami udah lumayan paham sebenarnya apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhin. Dan challenge-nya sebenarnya lebih ke arah gimana kita bisa mendeliver solution yang terutama enterprise yang cukup kompleks. Jadi untuk para pendengar podcast Infinis Cloud di enterprise, ketika membutuhkan solusi end-to-end dan mau migrate dari on-premise ke cloud, itu bisa langsung kontak ke kami. Kami bisa melakukan pre-assessment, ngobrol dengan beberapa technical kami yang memang udah expert di bidangnya masing-masing, dari sisi infra, dari sisi network, dari sisi security. Dan juga nanti kita juga bisa membawa partner yang mungkin bisa sesuai dengan kebutuhan Anda, misalkan SAP atau yang lainnya, itu kita bisa langsung memberikan deliver end-to-end ke pelanggan enterprise yang ada di Indonesia tentunya. Kami yang sudah 14 tahun di cloud industry di Indonesia, tentunya juga segudang pengalaman yang kami miliki itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kami menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, gitu sih. Terima kasih Pak Batiar. Sama-sama. Ya, Anya untuk hadir di podcast kali ini. Nah, sekian program Cloud Discuss kali ini. Jangan lupa untuk share podcastnya ke teman-teman terdekat kalian. Dan jika ada pertanyaan terkait podcast kali ini, bisa langsung kontak ke sosial media kita. Ada di Twitter, ada juga di Facebook, dan juga ada di Instagram @infiniscloud. Oke, saya Saskia undur diri. Sampai bertemu di podcast berikutnya.